Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Rahmaganti. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Kimia tahun 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 1A. Di sini saya akan mempraktikkan materi mengenai osmosis pada umbi kentang. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada gula, garam, umbi kentang, penggaris, talenan, pisau, dan juga air aqua yang telah dituangkan di masing-masing 3 gelas plastik. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada praktikum kali ini, yang pertama kita harus mengupas terlebih dahulu umbi kentang hingga semua kulitnya terupas. Setelah kentang dikupas, potonglah kentang. Lalu ukurlah kentang sepanjang 5 cm, potong sebanyak 3 buah kentang yang berukuran panjangnya 5 cm menggunakan penggaris. Setelah kentang dipotong masing-masing 5 cm, kemudian kita siapkan masing-masing gelas plastik yang telah berisikan air aqua dan telah dilabelkan masing-masing pada gelas tersebut. Yang pertama, pada gelas plastik yang berlabelkan gula, kita masukkan 2 sendok makan gula ke dalam gelas plastik. Kita aduk hingga semuanya merata. Kemudian pada garam, kita masukkan 2 sendok makan garam ke dalam air aquades, 2 sendok. Kemudian kita aduk hingga semuanya merata. Kita aduk sampai merata. Kemudian yang terakhir ada larutan aquades yang tidak diisi apa-apa. Lalu kita siapkan yang tadi 3 buah kentang yang sudah dipotong, masukkan ke dalam larutan garam. Kemudian masukkan ke dalam larutan gula.
Terakhir kita masukkan ke dalam larutan Aquades. Tujuan di sini supaya kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Setelah semua kentang dimasukkan, kita akan melakukan 2 kali percobaan. Yang pertama pada 30 menit pertama dan 30 menit kedua. Kita akan memasang timer pada 30 menit pertama. Setelah 30 menit, kita lihat perubahan dari masing-masing kentang di dalam larutan ini. Kemudian, perubahan yang terjadi, pertama kita lihat pada larutan garam. Pada larutan garam, tekstur kentang menjadi lebih lembek, dan warna kentangnya pun lumayan berubah menjadi lebih pucat, serta ukurannya pun mengalami pengurangan, yaitu ukurannya berubah menjadi 4,5 cm atau berkurang sekitar 0,5 cm. Lalu kemudian pada larutan gula. Pada larutan gula, tekstur kentang agak sedikit lembek tetapi tidak selembek seperti larutan garam. Ukurannya pun berkurang sekitar 0,3 cm atau 4,7 cm. Kemudian pada larutan Aquades, perubahan yang terjadinya yaitu tekstur kentang tetap keras, tidak mengalami perubahan apapun, dan ukurannya pun tetap sama, tidak berubah, yaitu 5 cm. Lalu pada 30 menit kedua atau sekitar 1 jaman, kita lihat kembali perubahannya. Pada percobaan 30 menit kedua, perubahan yang terjadi pertama pada larutan garam, yaitu tekstur dari kentang pada larutan garam ini menjadi lebih lembek dari percobaan yang pertama tadi. Lalu warnanya juga menjadi lebih sangat pucat. Dan ukurannya pun mengalami pengurangan, yaitu sebanyak 1 cm, yang tadinya 5 cm menjadi 4 cm. Lalu pada larutan gula mengalami perubahan pula, teksturnya juga lembek sama seperti percobaan yang pertama. Lalu warnanya juga menjadi pucat, ukurannya pun berkurang, yaitu yang tadinya 5 cm jadi 4,3 cm. Kemudian pada larutan Aquades, kita lihat perubahannya yang kedua ini. Kentang pada Aquades tetap sama saja, tidak mengalami perubahan, teksturnya pun tetap keras, dan ukurannya pun jika diukur dengan penggaris tetap sama. Pembahasan pada praktikum kali ini bahwa pada percobaan larutan Aquades yang mulanya ukurannya 5 cm tidak mengalami perubahan pada menit ke-1 dan menit kedua, dan teksturnya pun tetap keras dan tidak mengalami perubahan warna. Pada larutan 2 sendok makan garam
Di percobaan 30 menit pertama, ukurannya berubah yang mulanya 5 cm menjadi 4,5 cm. Pada 30 menit kedua, yang mulanya 4,5 cm menjadi 4 cm, dan teksturnya pun lembek dan berubah warnanya menjadi lebih pucat. Sementara pada larutan gula 2 sendok makan di percobaan 30 menit pertama, ukurannya yang mulanya 5 cm menjadi 4,7 cm, dan pada 30 menit kedua yang mulanya 4,7 cm menjadi 4,3 cm. Teksturnya pun berubah menjadi lembek dan warnanya berubah menjadi sedikit pucat. Kesimpulan dalam praktikum kali ini, berdasarkan praktikum dapat disimpulkan bahwa osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah melalui membran selektif permeabel. Zat terlarut akan berpindah dari hipotonik ke hipertonik hingga isotonis yang menyebabkan plasmolisis. Pada bahan yang mengalami osmosis terjadi perubahan tekstur maupun warna. Umbi kentang yang direndam pada larutan gula akan mengalami osmosis, di mana kandungan air di dalam lebih besar, sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang menjadi lebih lembek dan mengalami perubahan warna lebih pucat dan agak kusam. Umbi kentang yang direndam pada larutan aqueous tidak terjadi osmosis, kandungan air pada kentang lebih besar sehingga cenderung masuk dan menyebabkan kentang menjadi sedikit keras dan tidak mengalami perubahan warna. Umbi kentang yang direndam pada larutan garam mengalami osmosis di mana kandungan air di dalam lebih besar sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang menjadi lebih lembek. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.